Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Perkenalkan, nama saya Dewi Siti Fatimah. Saya mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sastra Inggris semester 6 kelas B. Saya membuat video ini karena ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Abdul Hanan Effendi MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai isi dari video yang diupload oleh Anthony Pim mengenai variasi bahasa dan sosiolinguistik. Variasi bahasa adalah istilah yang diasosiasikan dengan perbedaan dalam suatu bahasa yang timbul karena adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam. Nah, variasi bahasa ini disebut juga sebagai sistem kebahasaan yang dibedakan berdasarkan beberapa faktor tertentu. Nah, berbicara tentang variasi bahasa, variasi bahasa timbul karena penutur mengetahui akan adanya alat komunikasi yang sesuai dengan situasi dan konteks sosial. Kemudian, variasi bahasa ini bagiannya adalah ragam bahasa itu sendiri, yang mana variasi bahasa itu menurut penggunaannya yang dibedakan menurut topik, hubungan pelaku, dan medium pengungkapan. Jadi, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut penggunaannya yang timbul menurut situasi dan fungsi yang memungkinkan adanya variasi bahasa tersebut. Kemudian, seorang ahli mengatakan bahwa variasi atau ragam bahasa dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Jadi, sehubungan dengan heterogennya anggota suatu masyarakat tutur, adanya berbagai fungsi sosial dan politik bahasa, serta adanya tingkatan kesempurnaan kode, maka alat komunikasi manusia yang disebut dengan bahasa itu menjadi sangat beragam yang memiliki fungsi sosialnya masing-masing. Misalnya, kita bisa mengetahui variasi apa yang merupakan produksi yang kemudian digunakan oleh orang Amerika. Variasi tersebut menjadi variasi bahasa di Amerika. Kemudian ada variabel sosial dalam berbahasa, dan variabel sosial ini termasuk ke dalam lokasi geolinguistik, di mana kita berada di dunia kelas sosial kita masing-masing. Seperti ada beberapa kasus yang mengatakan bahwa perbedaan jenis kelamin pria dan wanita adalah perbedaan bagaimana mereka menggunakan variasi bahasa itu. Benar ya, jangankan perbedaan gender gitu ya, terkadang wanita sesama wanita juga gitu, meskipun mereka sama-sama wanita, namun ketika dalam berbicara pasti masing-masing dari mereka mempunyai variasi bahasanya masing-masing gitu. Selanjutnya, berbicara mengenai domain dalam berbahasa. Domain sendiri yang bermakna sebagai wilayah atau di mana kita bisa berbahasa tersebut. Yang contohnya ketika kita dalam satu keluarga, mereka membuat sebuah bahasa baru atau istilah baru yang mereka gunakan dalam keluarga mereka, dan mungkin anggota keluarga mereka itu memahami semuanya karena itu adalah kesepakatan bahasa baru di dalam keluarga mereka. Nah, dan bahasa itu cukup digunakan di wilayah lingkungan keluarga saja. Ketika kita menggunakan bahasa baru yang kita ciptakan di lingkungan keluarga, dan kita gunakannya di lingkungan yang lain atau mungkin kepada teman kita atau kepada yang lainnya, otomatis orang yang menjadi lawan bicara kita, siapa tahu dia tidak akan mengerti, atau bahkan mungkin ada makna lain di daerah mereka mengenai kata yang kita ciptakan di lingkungan keluarga kita. Selanjutnya, kita membahas tentang variabel sosial. Nah, apa itu variabel sosial? Variabel sosial ini dapat berupa apa saja yang terkait dengan kinerja. Kinerjanya itu dari variabel sosial ini kita juga
dapat mempelajari bagaimana orang berbicara ketika sedang marah, bagaimana orang berbicara ketika mereka sedang gugup, bagaimana mereka berbicara ketika mereka sedang berbahagia. Nah, itu semua tergantung variabel sosialnya yang mempengaruhi variabel bahasa mereka dalam keadaan tertentu gitu ketika mereka berbicara. Nah, lantas apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang secara khusus mengkaji tentang pemakaian bahasa di masyarakat. Sosiolinguistik ini disebut juga sebagai sociology of language atau sosiologi bahasa, sosiologi bahasa in society. Nah, jadi sosiolinguistik itu cukup sederhana ya. Jika kita memiliki variabel linguistik dan variabel sosiolinguistik, maka ini sebagai korelasi atau hubungan logis antara sosial dan linguistik yang menjadi sosiolinguistik. Nah, berbicara mengenai sosiolinguistik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mikrosociolinguistik. Mikrosociolinguistik ini merupakan sosiolinguistik internasional atau sosiolinguistik mirip yang merupakan kajian yang mempelajari penggunaan bahasa sebagai interaksi verbal antara para penuturnya di dalam masyarakat, dan ini berhubungan dengan kelompok kecil, misalnya dalam ranah sistem tegur sapa. Nah, lalu ada sosiolinguistik korelasional atau sosiolinguistik makro. Ini merupakan kajian mengenai penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan adanya ciri-ciri linguistik di dalam masyarakat, atau yang berhubungan dengan masalah perilaku bahasa dan struktur sosial. Nah, sebagai contoh, dalam sebuah pembelajaran yang berasal dari ahli bahasa sosial, tepatnya di Amerika, yang bernama William terhadap temannya. Dalam hal ini, siapa yang melakukan sebagian besar pekerjaannya di Universitas Pennsylvania, dan dia akan banyak bekerja di hubungan antara variabel sosial yang berkenaan dengan etnis dan mobilitas sosial serta variabel fonetiknya. Maka di sana dia dapat melihat bagaimana bahasa Inggris di Amerika berubah, terutama di lingkungan perkotaan. Nah, ini menurut berbagai etnis dan perubahan demografi kota mereka. Jadi di sana mereka bisa melihat perubahan variasi bahasa di lingkungan perkotaan mereka berdasarkan berbagai etnis dan perubahan demografi yang ada di kota mereka, begitu. Kemudian salah satu dari jenis sosiolinguistik di United Kingdom, yang mana di United Kingdom ras bukan masalah yang besar, melainkan banyak studi gender, pria atau wanita menggunakan bahasa yang berbeda berdasarkan kelas ya. Jadi di United Kingdom ini tidak terlalu mempermasalahkan ras, melainkan gender antara pria dan wanita itu menjadi hal yang signifikan dalam sosiolinguistik mereka. Mengapa demikian? Karena masyarakat Inggris dibagi berdasarkan kelas daripada etnis dalam istilah tradisional. Nah, jadi berbagai sosiolinguistik telah berkembang sesuai dengan lingkungan sosial dan problematika sosial yang berbeda pula. Jadi ketika lingkungan sosial memiliki problematika sosial ataupun adanya berkembangnya variasi sosial tersebut, otomatis sosiolinguistik itu akan berkembang pula sesuai dengan problematika dan perkembangan sosial tersebut. Nah, sebagai contoh, jika seseorang memasuki sebuah toko, entah itu mau berbelanja atau mau masuk ke sebuah toko pasti mungkin berbelanja ya. Ya, mohon maaf. Jadi ketika seseorang masuk ke sebuah toko, mungkin saja kan dia menggunakan bahasa Katalan. Akankah yang lain menjawab Katalan juga, atau mungkin malah yang lain menjawab dengan bahasa Spanyol?
Kemudian sebaliknya, ketika seseorang masuk ke sebuah toko, kemudian dia menggunakan bahasa Spanyol, apakah mungkin yang lain akan menjawabnya dengan bahasa Katalan? Atau bahkan seseorang masuk toko dan berbicara menggunakan campuran bahasa, apa reaksi pendengar? Apa yang sekiranya mereka akan lontarkan atau akan mereka jawab ketika seorang pembeli masuk ke sebuah toko? Atau mungkin nih seseorang menggunakan bahasa Inggris dikatakan A. Mungkinkah seseorang itu akan mendapatkan balasan dalam bahasa Inggris juga, atau mungkin akan mendapatkan balasan dalam berbagai bahasa lainnya? Di sini kita memiliki banyak bahasa yang mungkin mempengaruhi kita juga ya, termasuk pada variabel kebijaksanaan yang digunakan oleh masing-masing masyarakat. Maksudnya gini, ketika seseorang berubah dari satu bahasa ke bahasa lain, dan kita akan mengutamakan variabel sosialnya dulu. Seperti yang tadi ya, mengapa seseorang datang ke toko memilih untuk menggunakan bahasa Katalan mungkin, atau memilih untuk menggunakan bahasa Spanyol, atau memilih untuk menggunakan bahasa Inggris, atau mungkin untuk memilih untuk menggunakan campuran bahasa. Nah, itu terjadi karena adanya perbedaan atau variasi bahasa, yang mana di Amerika Serikat itu ternyata lebih mengutamakan variasi yang penting daripada yang lama. Jadi di Amerika Serikat itu variasi yang penting akan lebih banyak digunakan dan akan lebih banyak dipakai ketimbang menggunakan variasi yang sama. Nah, jadi itu tuh tergantung pada variabel bahasanya, atau situasi yang bagaimana, atau situasi yang seperti apa ketika seseorang tersebut datang ke toko tersebut ya. Mungkin saja kan mereka bisa menjawab dengan bahasa Spanyol meskipun bertanya dengan Katalan, dan itu pastinya disesuaikan dengan situasi atau keadaan ya. Dan ekspresi juga mempengaruhi pemilihan variasi bahasa yang digunakan di Amerika Serikat tersebut. Selanjutnya ada hubungan antara sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Apa tuh hubungannya? Sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam hubungan budaya tertentu. Kemudian, pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu dalam budaya tertentu yang dilakukan oleh penutur. Kemudian ada topik dan latar belakang pembicaraan. Sedangkan bahasa lebih berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang saling timbal balik dengan bahasa atau dialek yang dibicarakan, perkembangan bilingualismenya, perkembangan pembinaan bahasanya, dan perencanaan bahasa-bahasa di negara berkembang. Dengan mempelajari sosiolinguistik, selain untuk menambah wawasan kita dalam linguistik, juga dapat menumbuhkan kesadaran berbahasa yang baik dan menjaga uniformitas berbahasa. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya bagi kita semua. Salam sejahtera dari saya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.